Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala mengatakan, hilirisasi nikel Indonesia 90% dikuasai China, sementara Indonesia hanya dapat kerusakan lingkungan saja. Saya ingat pekerjaan yang berat dan melelahkan selama saya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun ini adalah mengajak perusahaan pertambangan untuk membangun smelter. Pekerjaan sangat berat. Saya ingat sampai di 2017 kita bernegosiasi, saya dengan Pak Richard, untuk sepakat membangun smelter di Gresik ini. Itu pun masih alot sekali negosiasinya, alot sekali. Karena saya tahu memang ini adalah investasi yang tidak kecil. 56 triliun itu bukan uang yang kecil, uang yang gede banget. Sehingga saya juga sadar memang perusahaan itu harus mengkalkulasi. Perusahaan harus berhitung apa keuntungan membangun smelter sebesar ini. Dan setelah itu langsung 2018 dimulai persiapan lahannya. Persiapan lahan selesai, saya ke sini untuk groundbreaking, memulai untuk konstruksi pabrik smelternya. Dan setelah 30 bulan, alhamdulillah hari ini bisa kita resmikan. Saya tadi muter lahan yang dipakai lebih dari 100 hektar, 104 hektar. Sangat besar sekali. Investasi tadi 56 triliun rupiah. Tetapi dengan pembangunan ini, iseng-iseng saya berhitung, berapa sih revenue-nya berapa, dan paling penting buat kita, buat Presiden adalah penerimaan negara, baik pusat dan di daerah seperti apa. Hitung-hitungan saya, penerimaan negara masuk kira-kira 80 triliun rupiah dari PT Freeport Indonesia. Baik berupa dividen, royalti, PPh badan, PPh karyawan, pajak untuk daerah, pihak luar, pajak ekspor, semuanya. Kira-kira angkanya seperti itu. Ini angka yang sangat besar sekali. Ini kalau hanya satu perusahaan. Tadi pagi saya juga buka smelter di Sumbawa. 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan, 5 perusahaan, 6 perusahaan. Penerimaan negara kita akan semakin besar dan semakin meningkat. Dibanding apabila kita hanya mengekspor raw material atau mengekspor bahan mentah saja. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri maju yang mengolah sumber daya alamnya sendiri dan tidak mengekspor, sekali lagi, mentahan atau raw material. Dan ini akan membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut, dan ini merupakan pelaksanaan dari gagasan yang sering kita sampaikan mengenai hilirisasi, yang merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia yang tidak bertumpu kepada konsumsi domestik, karena GDP growth kita bertumbuh pada konsumsi domestik. Tetapi kita ingin beralih GDP growth kita bertumpu pada produktivitas dari perusahaan-perusahaan, baik BUMN maupun swasta. Dari investasi 56 triliun tersebut, diolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua menuju ke Gresik. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, kurang lebih 50 ton emas,
dan 210 ton perak. Jumlah yang tidak kecil. Dan ini kalau melihat industrinya sebesar ini, saya yakin ini akan melibatkan banyak UMKM, usaha-usaha kecil, baik berupa catering, baik untuk menjadi subkontraktor dari semua yang berkaitan dengan smelter di Gresik ini. Dan kita harapkan ini juga segera melahirkan perusahaan-perusahaan turunan, industri-industri turunan dari tembaga yang ada di sekitar PT Freeport Indonesia ini. Sudah ada yang mulai untuk produksi copper foil, saya kira nanti akan diikuti mungkin pabrik kabel dan lain-lain untuk masuk ke negara kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir mengenai selenium yang juga dihasilkan dari smelter tembaga ini sehingga bisa diproduksi semikonduktor. Alhamdulillah ini hari kedua saya dan Pak Menteri SDM mendampingin Pak Presiden Pak Jokowi untuk memastikan hilirisasi ini benar-benar terjadi. Kemarin di Sumbawa kita bisa melihat ada dari swasta berinvestasi, yaitu perusahaan Aman untuk smelter daripada pemurnian tembaga dan emas. Lalu pindah lagi ke Gresik, jadi 3 pulau kemarin Pak kita hitung. Lalu ke Gresik kita lihat PT Freeport Indonesia yang dimana sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoran 49%, dan tentu atas dukungan Bapak Presiden Indonesia bisa mengambil alih saham Freeport 51% waktu itu di bawah PT Mine ID. Dan tentu hari ini Pak, ini ya BUMN semua kebetulan Pak, ini antara Inalum dan Antam Pak. Jadi memang marketnya terbuka Pak, antara BUMN swasta bersaing bebas, tetapi yang penting bagaimana memastikan hilirisasi ini terjadi di Indonesia. Dan kita tahuin Pak bahwa smelter ini sebenarnya sempat tertunda Pak. Terima kasih Pak Menteri Investasi atau Menteri SDM saya bilang ya, Menteri Investasi saat itu Pak, dan Pak Tarmizi waktu itu sebagai gubernur, yang memang ada keterlambatan. Nah, inilah tadi disampaikan oleh Pak Dirut bagaimana peran pemerintah bisa mendorong korporasi ini bisa lebih dapat kemudahan segala hal sehingga bisa menjaga yang nantinya target-target yang memang sesuai untuk pertumbuhan itu. Dan tadi disampaikan Pak, memang ini kita ingin menekan import Pak, menekan import supaya kita keluar terus uang kita, dan juga ini untuk daerah dan nasional impact-nya 3 kali lipat daripada secara ekonomi, dan ini saya rasa luar biasa. Dan tentu Pak, kami memahami dan mendalami semua yang hadir di sini dan kami di BUMN bahwa hilirisasi mineral Indonesia bukan merupakan suatu pilihan Pak, tapi ini merupakan suatu kewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa kita Pak, agar rakyat kita lebih sejahtera, dan ini memang diinginkan oleh pemerintah saat ini, dan saya yakin juga pemerintah yang akan datang punya komitmen yang sama. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.